Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pada pagi hari ini kita mau menaikkan pujian kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau hampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kita di hadapannya. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat anugerah yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, hanya pujian kami yang dapat kami berikan kepada Engkau, Allah sumber segala-galanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kalamku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa teriak seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Kita semuanya bangga memiliki Allah yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kita di setiap waktu kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kalamku,
untuk menerima setiap puji-pujian kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam setiap ibadah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kasih setianya tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan puji-pujian sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kasih Allah tercurah bagi kita semuanya. Dimanapun kita berada, kita boleh merasakan kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita
pagi hari ini Tuhan kita ingin berbicara kepada kita secara pribadi melalui firman-Nya. Kita mau menyiapkan hati kita, kita mau menyiapkan hidup kita untuk kita dapat menerima firman Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau Tuhan satu-satunya jawaban bagi kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan harapan dalam hidup kami. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Selamanya selamanya Ku cinta. Benar Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Di tengah setiap permasalahan dalam hidup kami, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mampu
untuk menolong kami keluar dari setiap permasalahan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami ingin meletakkan setiap beban kami, setiap beban kehidupan kami di bawah kaki-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa melayani dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara, 2 minggu yang lalu kita sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa ada kuasa dari kebangkitan Kristus, ya. Maka dia sebut kuasa kebangkitannya. Nah, karena kebangkitan Kristus itu berkuasa, maka seharusnya kebangkitan Kristus itu memberi dampak yang besar dalam kehidupan kita. Sebabnya pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup dalam Terang Kebangkitan Kristus. Hidup dalam terang kebangkitan Kristus. Saudara, saya mau mengawali dengan sebuah kutipan ya dari seorang penulis namanya Thomas Gray, ya, Thomas Gray. Nah, beliau mengatakan kata-kata ini. Semua kemasyuran, kekayaan, keindahan, kehebatan manusia hanya menunggu saat di mana semua itu menjadi tiada berarti, nol. Ya, kematian semua berakhir di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ya, ketika seseorang meninggal dunia, maka seringkali orang-orang di sekelilingnya mengatakan bahwa orang ini telah berjuang melawan kanker sekian lama, melawan diabetes sekian lama, melawan stroke sekian lama, tetapi akhirnya beliau meninggal juga dan harus kembali ke rumah Bapa. Nah, perkataan semacam itu menunjukkan seberapa hebat manusia melawan penyakit, melawan musibah barangkali, kecelakaan, dan seterusnya. Maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah hidup yang sanggup menang melawan maut. Nah, itu sebabnya saya kira tidak berkelebihan kalau kita mengatakan bahwa maut itu adalah musuh yang terbesar di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan kita terus terang, kalau kita mau jujur, kita takut menghadapi kematian. Ya, beberapa hari yang lalu teman saya antar adiknya ke rumah sakit untuk periksa jantung. Ternyata ada penyumbatan, itu nggak tanggung-tanggung. 22 titik penyumbatan di jantungnya itu. Dokter tawarkan untuk bypass, dia takut. Akhirnya 10 diantaranya itu dipasang ring, 12 yang lainnya itu ditiup di balon. Saya kaget, begitu banyaknya. Lalu yang menarik, teman saya akhirnya katakan, mulai sekarang saya mau belajar menjaga makanan. Ya, tidak ngawur lagi. Kenapa? Karena dia takut jangan-jangan
karena kebiasaan yang buruk yang selama ini dia sama sekali tidak peduli, ya, akhirnya merenggut nyawanya. Dan ketika kita berhadapan dengan kematian, kita takut. Kenapa? Oleh karena kematian itu penuh dengan misteri, tidak terselami. Ditambah lagi di luar kontrol kita. Pagi masih sehat, tahu-tahu siang sudah berangkat, saudara. Dan celakanya, kita semua akan mati. Dan hati kecil kita mengatakan kepada kita bahwa suatu saat kelak kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di muka bumi. Nah, itu sebabnya maut harus ditaklukkan. Dan itulah yang akan menjadi jawaban bagi setiap kita, saudara. Di mana kita mengakui bahwa maut adalah musuh terbesar kita. Kita tidak bisa mengalahkan maut. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus sanggup menaklukkannya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita belajar dari surat pertama Korintus pasal yang ke-15. Nanti kita akan membaca beberapa ayat di antaranya. Pertama-tama mari kita akan lihat ayat yang ke-54 dan ayat yang ke-55. Ya, saya kira kita semua familiar dengan ayat-ayat ini. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, kalau kita perhatikan, maka ayat-ayat ini itu diangkat, dikutip dari Hosea pasal 13 ayat yang ke-14. Ya. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 15 menggunakan istilah sengat. Kalau di dalam kitab Hosea maka digunakan kata tenaga pembinasamu. Jadi maut punya kekuatan yang disebut dengan tenaga pembinasa. Pada saat Kristus mati dan bangkit, maka tenaga pembinasa itu telah ditaklukkan sehingga tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, pertanyaan kita, ya, saudara amati ya, membaca kitab 1 Korintus, saudara akan melihat bahwa pasal 15 itu adalah pasal yang terpanjang di dalam seluruh surat pertama Korintus itu. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Rasul Paulus menggunakan begitu banyak ruang untuk berbicara mengenai kebangkitan itu? Nah, maka saudara kita mendapati jawabannya terletak di ayat yang ke-12 dan 13. Mari kita simak bersama-sama, saya bacakan untuk kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Oh, rupanya gara-gara inilah Rasul Paulus begitu panjang lebar berbicara mengenai pertama kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya di pasal yang ke-15 itu. Ada orang-orang yang meragukan, masa sih suatu saat nanti tubuh ini akan dibangkitkan, padahal pengaruh dari filosofi Yunani Romawi ya mengatakan tubuh ini jahat. Jadi mana mungkin tubuh ini akan dibangkitkan? Tidak mungkin.
Lalu Rasul Paulus berbicara panjang lebar dan dia menekankan pertama-tama, Kristus adalah yang sulung yang telah dibangkitkan dari semua orang yang telah meninggal dunia. Sebagai dampaknya, karena Kristus bangkit, maka kita pun juga akan dibangkitkan. Entah kita telah mati atau kita masih hidup, bahwa suatu saat kita akan dikaruniai kebangkitan tubuh itu. Kenapa? Jawabnya, karena Kristus sudah bangkit. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengatakan Kristus sudah bangkit, maka kita bisa mempelajari di seluruh perjanjian baru yang menegaskan bahwasanya kebangkitan Kristus itu bukan sebuah mitos, tetapi sebuah fakta. Saya kemarin kembali menggali di dalam Injil-Injil dan menemukan bagaimana Injil-Injil di dalam Alkitab kita secara unik dan menarik menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Saya mau angkat dua bagian dari firman Tuhan. Pertama dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai 11. Ya. Saya sengaja biasanya saya akan bagi ke dalam beberapa slide, tapi kali ini saya jadikan satu supaya kelihatan begitu. Ya. Mari kita lihat pasal 16 ayat yang ke-9 mulai dari Injil Markus. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Perhatikan ayat yang ke-11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, apa? Mereka percaya atau tidak percaya? Tidak percaya. Nah, ini menarik ya. Saudara, kenapa? Karena kesaksian seorang perempuan dalam tradisi Yahudi itu sama dengan kesaksian pencuri. Saya mau tanya, ada yang percaya dengan omongannya pencuri di sini? Tidak ada yang percaya. Sehingga mereka dikatakan tidak percaya. Dan bukan hanya pada satu bagian ini, tetapi dalam Lukas pasal 24 ayat 10 dan 11 menegaskan hal yang sama. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, semuanya perempuan. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada para rasul. Perhatikan reaksi dari para rasul ayat yang ke-11. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara, waktu saya membaca bagian ini, kesan yang timbul di dalam hati saya bahwa sungguh Alkitab itu menceritakan segala sesuatu secara jujur. Barangkali tulisan yang lain akan menghapus bagian ini. Ya, yang penting akhirnya semua percaya, tapi jangan sebut-sebut wanita. Sebab kesaksian wanita itu tidak laku. Tidak ada kekuatan, tidak ada bobotnya, saudara. Dan itu sebabnya kita melihat para rasul akhirnya berusaha untuk membuktikannya sendiri karena gak percaya kepada kesaksian para perempuan itu. Ini memang budaya saudara Yahudi pada waktu itu. Nah, sampai di sini saya harap kita menangkap ya, bahwa sungguh Alkitab menceritakan kisah kebangkitan Tuhan Yesus itu apa adanya.
Itulah faktanya bahwa Tuhan Yesus ketika dia bangkit, pertama-tama dia menampakkan diri kepada para wanita itu. Lalu akhirnya mereka menyampaikannya kepada murid-murid yang lain. Awalnya mereka tidak percaya, menganggapnya itu sebagai omong kosong saja. Tetapi begitu mereka lari dan membuktikan ternyata kubur itu benar-benar kosong, lalu akhirnya diteguhkan pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri di berbagai kesempatan. Bukan hanya kepada satu orang, banyak orang, kelompok orang, ada yang sedikit, ada yang banyak. Dan itu membuktikan bahwa itu bukan sebuah halusinasi saja. Dan ini menguatkan iman kita, saudara, bahwa sungguh apa yang diceritakan di dalam kitab Injil-Injil sungguh itu adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran bahwa Kristus yang kita sembah adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, lalu mati dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bisa katakan amin? Saudara, pertanyaan yang lain, ini yang seringkali dipakai untuk nyerang kekristenan. Jangan-jangan para murid itu sebenarnya berbohong. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh William Paley di sini. Yang menarik sekali, ya, beliau mengatakan begini, mungkinkah mereka para rasul itu bersikeras untuk menyatakan bahwa mereka melihat apa yang sebenarnya tidak mereka lihat, jadi berbohong, menyatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui, pergi kemana-mana berdusta dan berpura-pura mengajarkan kebaikan, tetap bertahan dan bergiat, membawa diri mereka kepada hal-hal yang sia-sia, yang memiliki konsekuensi, dimusuhi, dibenci, bahaya, dan bahkan kematian. Saya mau tanya, ya mohon maaf ya saudara, saya sendiri mengakui saya pernah bohong. Kita semua pasti pernah berbohong. Tapi kenapa alasan kita berbohong? Supaya saya mendapat keuntungan tertentu. Ya, saudara, betul ya? Orang rela berbohong supaya bisa mungkin dilepaskan dari hukuman, dari sanksi barangkali. Ya, itulah kita. Kita selalu, ya, kalau kita berbohong pasti ada motivasinya untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Tetapi para rasul pada waktu itu, kalau dikatakan mereka berbohong, pertanyaannya, mereka dapat apa? Keuntungan apa yang mereka peroleh? Justru sebaliknya, mereka sedang membawa diri mereka kepada hal-hal yang sia-sia, yang mana mereka tidak dapat keuntungan apa-apa daripadanya. Ditambah lagi, mereka menyeret diri mereka ke dalam berbagai macam bahaya, di mana resikonya nyawa mereka akan melayang, saudara. Jadi sampai di sini, saya berharap kita orang-orang percaya tidak lagi ragu untuk meyakini bahwa Kristus benar-benar bangkit. Amin. Puji Tuhan, ada sebuah kutipan, sumbernya saya cari gak ketemu, saudara. Jadi ini unknown, ya. Tahu siapa yang menulis ini, tetapi ada kekuatan yang luar biasa di dalam perkataan ini. Kubur tak kuasa lagi menahannya. Kematian itu kuat, harus diakui. Tetapi kehidupan lebih kuat lagi. Kegelapan itu kuat memang, tetapi terang lebih kuat lagi. Kejahatan itu kuat, tapi puji Tuhan, kebenaran lebih kuat lagi. Dan itulah kuasa dari kebangkitan
Kristus Yesus yang kita sembah. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai di sini saudara, mudah-mudahan hati kita disejukkan oleh kebenaran ini. Keyakinan kita semakin bertambah karena kita tahu benar Kristus sungguh-sungguh bangkit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Kristus sungguh-sungguh bangkit dengan cara yang luar biasa itu, Rasul Paulus katakan ada kuasa di dalam kebangkitannya. Pertanyaannya, lalu bagaimana seharusnya kita orang percaya, para pengikut Kristus, seharusnya hidup dalam terang kebangkitan Kristus itu? Nah, ini yang menjadi fokus kita. Saya tidak mau berlama-lama di sini. Mari kita baca saudara dalam 1 Korintus pasal 15, kembali ke sana, ayat yang ke-58, ya. Ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada dua hal di sini, ya. Selama kita menunggu, entah nanti kita mati lebih dulu atau masih hidup dan akhirnya menerima tubuh kebangkitan itu, inilah yang harus kita kerjakan. Pertama saudara, berakar, ya, berakar di dalam Kristus. Perhatikan di sini, ya, kita melihat tadi ada dua istilah yang digunakan di situ. Berdirilah teguh, satu, yang kedua jangan goyah. Lalu pertanyaan kita, apa bedanya Pak? Ya, karena ini kan sepertinya hampir mirip-mirip. Teguh ya berarti nggak goyah. Nah, pengertiannya begini, teguh itu artinya secara internal, batin kita, hati kita. Ini teguh, jadi di dalam sini. Nah, kalau jangan goyah itu dalam kaitan dengan situasi kehidupan, ya, di luar diri kita yang mungkin saja menekan kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, ketika kita tahu bahwa Kristus benar-benar bangkit, maka hidup saya bukan hidup yang labil. Jadi orang Kristen yang on sebentar, lalu off pada kesempatan yang lain, saudara. Dan ini yang sering kali saya amati. Kapan hari saya tanya, loh kok tumben ikut doa malam? Ya Pak, anak saya lagi sakit tuh. Oh, kalau anaknya sakit baru ikut persekutuan doa. Kalau habis terima gaji, semua baik-baik, tidak ada masalah yang berarti dalam kehidupan, cuma ada bocor-bocor sedikit di rumah, lali ambek Tuhan, saudara. Itulah kita, saudara. Begitu ada sebuah masalah, maka kemudian kita baru datang dan mencari Tuhan. Lalu bagaimana pertanyaannya? Supaya kita punya batin yang kokoh, yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Caranya ada 3, saudara, ya. Caranya ada 3. Yang pertama adalah berpegang teguh pada pengharapan bahwa suatu saat nanti aku sama seperti Kristus akan dikaruniai tubuh kebangkitan. Jadi mata kita memandang ke depan, jauh ke depan. Dan inilah yang kita pegang sebagai janji Allah. Allah yang berjanji dia pasti akan menepati. Kalau Kristus sudah bangkit sebagai yang sulung, maka kami, saya, orang percaya,
juga akan dibangkitkan. Nah, dengan mata tertuju ke depan, saudara, maka itulah yang akan menolong kita. Barangkali kita sakit, tidak terelakkan, saudara. Barangkali pekerjaan kita sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Barangkali anak-anak kita mungkin sedang bermasalah dalam studinya, persoalan menumpuk dalam kehidupan kita. Kita sadar semasa kita hidup di muka bumi ini, kita selalu dekat dengan yang namanya penderitaan, masalah, kesulitan. Tapi kalau mata kita terus tertuju ke depan, inilah yang membuat kita teguh berdiri, gak gampang goyah. Gak gampang goyah, saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang paling kita tidak suka. Daging kita selalu menolak. Apa itu? Membangun disiplin rohani, saudara. Kita tahu semua apa itu. Kehidupan doa kita. Kehidupan kita membaca firman Tuhan secara konsisten, secara rutin, saudara. Tanpa kita sadari, ketika kita melakukan semuanya itu, maka kita sedang memberi makan kepada jiwa kita ini. Saudara, uniknya ya Rasul Paulus berbicara di pasal yang sama ayat yang 50 itu ya. Kita ini seringkali giat untuk hal-hal yang bersifat darah dan daging. Tetapi Paulus ingatkan, darah dan daging itu tidak ada tempatnya di dalam kerajaan surga. Tapi kita begitu giat. Sementara untuk membangun kehidupan rohani kita begitu malas, ogah-ogahan, apatis, males. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Saya tidak percaya kalau ada orang yang mengatakan dirinya kuat secara rohani tanpa melalui jalan disiplin rohani. Saya tidak percaya itu. Karena apa? Jiwa kita akan kuat hanya ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dan terus-menerus tenggelam dalam persekutuan dengan firman-Nya. Yang terakhir, saudara, jangan pernah tinggalkan ibadah seperti ini, ya ibadah pribadi berkaitan dengan disiplin rohani, tapi ibadah bersama ini menjadi tempat yang sangat kondusif sekali untuk kita saling menguatkan. Tidak ada seorang pun orang percaya pun yang bisa kokoh teguh berdiri seorang diri saja, tidak ada. Kita butuh sentuhan, dorongan dari teman seiman kita. Doa-doa mereka itu kita butuhkan. Lalu terakhir pengajaran, ya. Mungkin saya nggak tahu apakah masih ada hari Kamis ya, ada ibadah. Tidak ada, yang sedang di-off-kan dulu ya. Tapi saya melihat tiap kali saya juga menyampaikan firman Tuhan ya. Di ibadah PA kita di tempat ini, saya melihat yang ikut masih minim loh. Ya, dan jujur saja tradisi Pentakosta seringkali lemahnya itu di situ. Senangnya dengan celebration, praise and worship, ya, itu yang dicari. Tapi kalau sudah belajar, angel titik, susah sedikit, waduh rasanya, untuk apa belajar semuanya itu? Saudara, saya mau mengatakan ini ya. Gereja-gereja yang teguh berdiri ketika ada banyak macam-macam ajaran-ajaran yang tidak benar adalah gereja yang berakar dalam pengajaran firman Tuhan. Saya mau katakan ini sekali lagi. Kalau kita tidak mau diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang sesat, maka kita harus berakar di dalam pengajaran firman Tuhan yang sehat. Bisa katakan amin? Nanti kalau sudah aktif lagi, saya percaya
tempat ini pasti akan lebih penuh ya. Bukan hanya dari anak-anak dari Immanuel, tetapi jemaat juga dengan antusias akan mengikuti PA kita, saudara. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, berakar lalu berbuah. Itu saja sebenarnya, saudara. Kehidupan dalam terang kebangkitan pertama harus kokoh, berakar. Tetapi juga akar yang kokoh ini pasti akan naik ke atas dan akhirnya menghasilkan buah. Perhatikan di sini. Ya, Rasul Paulus katakan, giatlah selalu. Ini dalam pengertian melimpah-limpah. Lalu ada kata selalu. Itu berarti setiap saat, setiap hari, ketika ada kesempatan, maka harus kita ambil. Dan dalam hal ini, ya, kata ini sebenarnya menekankan kualitas lebih dari kuantitas. Jadi dengan kata lain bukan berarti kalau kita sibuk ikut kegiatan ini, kegiatan itu dan seterusnya sampai rumah ditinggal, anak-anak gak terurus, itu masuk dalam kategori giat di sini. Sama sekali tidak, saudara. Barangkali tidak banyak yang ada di tangan kita, 1-2 saja. Mengajar sekolah minggu katakanlah. Tetapi saya mau betul-betul memberi waktu, pikiran saya, doa-doa saya, energi saya, persiapkan dengan sebaik-baiknya kualitas, bukan kuantitas, saudara. Biasanya kalau kuantitas terlalu banyak komitmen di sana sini, tidak ada yang beres satupun. Tapi kalau kita tekuni satu dan kita betul-betul persiapkan sebaik-baiknya, itulah yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Lalu perhatikan di sini, ya, selain giatlah selalu, juga dalam pekerjaan Tuhan. Nah, mari kita definisikan ini. Apakah pekerjaan Tuhan itu berarti apa yang kita lakukan di dalam dinding-dinding gereja ini, sebatas dinding-dinding gereja ini? Maka jawabannya tidak. Karena pekerjaan Tuhan di sini definisinya, pengertiannya adalah semua pekerjaan itu. Semua, betul-betul semua. Tidak ada batasnya. Yang memuliakan Allah. Sehingga waktu kita kerjakan itu, maka orang akan melihat itu sebagai pekerjaannya. Pekerjaan Allah dan bukan pekerjaan saya secara pribadi. Mau diterapkan ini, saudara, ya. Kalau ada yang masih studi, Anda belajar sungguh-sungguh dalam studimu. Tidak nyontek. Menghargai guru yang mengajar. Ya, jadi karena sekarang ini musimnya Zoom, ya, seringkali tiba-tiba saya panggil namanya itu ya. Karena Zoom itu kadang-kadang alasannya di luar pulau susah pak signalnya gitu ya. Namanya ada, waktu dipanggil gak ketok. Ngilang entah kemana. Nah mungkin dia ya dengerin tapi sambil lalu saja dan dia bikin sesuatu yang lain. Langsung saya catat namanya itu. Nanti akan ada penghakimannya. Saudara. Menghargai guru, menghargai orang tua. Bahkan di gereja itu saya sering kali katakan ini di tempat di mana saya sering melayani. Anak-anak muda tolong dong, kalau ketemu sama orang yang lebih tua mau nyapa duluan gitu loh. Ini malah pura-pura gak tahu. Saudara, pada saat kita melakukan seperti itu, karena itu memuliakan Tuhan, saudara, maka itu masuk dalam kategori pekerjaan Tuhan di sini. Kalau engkau adalah seorang ibu rumah tangga, engkau mengurus pekerjaan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, rumah tertata rapi bersih, makanan sehat tersedia, terhidang di meja makan.
keperluan suami disiapkan dengan sangat baik, maka itu masuk dalam kategori pekerjaan Tuhan di sini. Bahkan ketika engkau menemani anakmu sedang belajar, dituntun pelan-pelan. Saya baru dengar ini ada tren baru. Alasannya selalu, aduh saya kan gak ngerti, sumpah. Orang ngerti aku yang program-program di komunitas tidak tahu, maka tak serahno saja kepada yang ngelesi saja. Nanti saya jemput kira-kira jam 2 semua sudah beres. Saudara, ya nggak masalah juga sepanjang punya duit ya. Tetapi itu akan berarti kita kehilangan kesempatan untuk bisa mendampingi anak kita. Berbagi kehidupan dengan mereka, menuntun mereka dalam proses pembelajaran di sekolahnya. Makin kita terlibat, ini saudara, makin kita bisa mempengaruhi mereka. Mereka dekat dengan kita. Ayah-ayah, saudara ya, kemarin istri saya ikut webinar ya, yang menceritakan mengenai kondisi dari generasi sekarang ini ya, generasi Z. Apa sih kebutuhan utamanya? Hubungan. Dan dia mengatakan begitu banyak generasi Z sekarang ini yang fatherless. Bapaknya ada enggak? Ada. Sering ngelihat enggak? Ngelihat. Tetapi tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan yang dekat. Maka akhirnya saya sering mendengar ini. Lah kalau saya nasihat tidak mau dengar loh Pak, malah terus pergi. Anak perempuan padahal. Ngumpulnya sama anak-anak pang gitu akhirnya. Waduh, saya bilang Anda sudah salah. Ini anak-anak ini dititipkan oleh Tuhan bagi kita untuk kita didik. Dan pada saat seorang ayah mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan, maka dia masuk dalam kategori ini. Dia sedang giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau engkau pebisnis, pengusaha, dan engkau jujur melayani sungguh-sungguh pelanggan-pelangganmu, ya, memberikan yang terbaik buat mereka, saya percaya itu pun masuk dalam pekerjaan Tuhan di sini. Amin, saudara. Amin. Contohnya bisa makin panjang, gak selesai-selesai nanti. Yang jelas, saudara, tidak ada orang Kristen yang malas dan tidak aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Karena di setiap kesempatan kita bisa mengerjakan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya orang melihatnya, orang Kristen ini ciamik, ini hebat. Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam dia dan melalui kehidupannya. Saudara, kehidupan yang seperti itulah kehidupan dalam terang kebangkitan Kristus. Ketika kita menghargai kematian dan kebangkitan Kristus, pertama berdiri kokoh, berakar di dalam Dia. Lalu kita aktif menjadi wakil-wakil Allah di dalam hidup kita. Saya mau tutup perkataan dari Charles Sturt yang mengatakan demikian. Mari mungkin kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama. Ya, 1, 2, dan 3. Kita hanya memiliki satu kehidupan. Itu pun akan segera berlalu. Hanya apa yang kita kerjakan dalam Kristus yang akan bertahan. Katakan amin. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita nyanyikan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku.
saat nanti kita dibangkitkan, penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Sekali lagi nyanyikan dengan lebih sungguh lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Bersyukur kepada Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Mari angkat tanganmu bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Masa depan kita sudah dijamin oleh Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Itu sebabnya jangan goyah, berdirilah teguh, dan teruslah bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang kau lakukan hari ini tidak akan pernah sia-sia di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman yang sudah menerangi hati dan pikiran kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu akan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan. Kau Allah yang besar, ajaib.
Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.